Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil akbar. Khalaqal kauna wa dabbar. Wa huwa alladhi khalaqal insana thumma amatahu fa aqbar. Wa huwa alladhi amara wa zajar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahun wahidul qahhar. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين أعزكم الله بدينكم الذي جاء به نبيكم وحبيبكم وقدوتكم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. Saudara sekalian, jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah adalah kalimat yang paling pantas bahkan wajib untuk senantiasa terucap oleh bibir kita, oleh lidah kita, bibir dan lidah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak, ma'asyiral muslimin, bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah kepada kita sekalian di tengah kekurangan kita, kekhilafan kita, bahkan mungkin di tengah tumpukan dosa selama sepekan terakhir. Ternyata Allah masih saja memberikan kita nikmatnya berupa kesehatan dan kesempatan yang dengan itu kita diharapkan untuk beribadah semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan adalah nikmat yang sangat luar biasa, di mana seorang ulama bernama Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, innal insana idza kana fi sihhatin kanat umniyatuhum ad-dunya kullaha. Manusia, kata beliau, umumnya jika berada dalam keadaan sehat, maka semua cita-citanya adalah ingin menguasai, paling minimal menikmati semua kesenangan dunia. Wa idza kanu fi maradin ma kanat umniyatuhum illa wahidah. Tapi manusia sebaliknya, jika sudah berada dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, maka tidak ada satu cita-citanya dan harapannya kepada Allah Sang Maha Kuasa kecuali satu, yaitu diberikan kesembuhan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita memperbanyak hamdalah, syukur kita kepada Allah, semoga dengannya menjadi sebab turunnya tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pasangan hamdalah adalah bersalawat kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan salawat itu menjadi sebab keberkahan hidup yang akan kita dapatkan dalam melakoni kehidupan kita di muka bumi, sebagaimana isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyran
Barang siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan membalas salawatnya 10 kali. Kata ulama kita, wal maqsudu min salatillahi ala ibad nuzulu rahmatihi wa barakatihi. Bahwa maksud Allah bersalawat kepada kita adalah turunnya rahmat dan juga keberkahan yang akan kita dapatkan dalam menjalani kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, ada satu sunnah, bahkan sebagian ulama menganggapnya sebuah kewajiban. Yang sunnah ini dulu di kampung kita ini, di Sulawesi Selatan khususnya, menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan oleh orang-orang tua kita dahulu. Sunnah itu, kebiasaan baik itu, yang sekarang telah mulai terdegradasi adalah sunnah menjenguk orang sakit. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, kecanggihan teknologi yang salah satunya adalah maraknya dunia medsos nampaknya menjadi satu penyebab menurunnya perhatian kaum muslimin, khususnya kita orang-orang Bugis Makassar, untuk menghidupkan sunnah ini menjenguk orang sakit. Kita perhatikan di dunia medsos, salah satunya WA Group, tidak jarang kita dapati jika masuk notifikasi di grup WA yang isinya saudara kita fulan menderita sakit, maka kita akan dapatkan jawaban yang singkat dari anggota grup, semoga segera sehat, semoga segera sembuh. Jawaban itu adalah jawaban yang baik, namun sayangnya umumnya orang berhenti pada kalimat itu. Padahal seyogianya dan sejatinya notifikasi yang mengabarkan tentang sakitnya saudara kita akan mendatangkan pertanyaan berikutnya, sakit apa? Setelah mendapatkan jawaban, harusnya pertanyaan berikutnya akan datang, dirawat di mana? Dan pertanyaan itu akan memberikan pesan dan kesan bahwa ada niatan untuk menjenguk saudara, kerabat, atau kenalan kita yang lagi sakit. Namun sekali lagi, kebiasaan itu sudah mulai berkurang, bahkan hampir-hampir hilang dalam kehidupan bersosial kita, di masyarakat kita, khususnya kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, berangkat dari itu, mari kita memperhatikan beberapa hadis Nabi SAW yang memberikan kita berita gembira tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ada maridan fahuwa fi khawdil jannah hatta idza istaqarra fiha." Dalam riwayat yang lain, hatta idza jalasa inghamasa fiha. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia berada dalam selimut rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai si penjenguk itu berada di sisi pasien. Dalam riwayat sampai dia duduk di samping sang pasien. Dan ini memberikan petunjuk
bahwa salah satu adab dan sunnah menjenguk orang sakit, diusahakan kita berada di sisi pasien dan sangat dianjurkan untuk mendoakan si pasien minimal dengan doa yang ringkas, la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga Allah menjadikan sakitmu ini sebagai penghapus dosa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, hadis berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ada maridan aw zara akhan lahu fahuwa fi khilfatil jannah hatta yarji'. Barang siapa yang menjenguk orang sakit atau menziarahi saudaranya, maka dia sesungguhnya berada pada teras-teras surga sampai dia kembali ke rumahnya. Ini adalah berita gembira dan sekaligus mengajarkan kepada kita fikih menjenguk orang sakit, yaitu ketika kita berangkat menjenguk orang sakit sampai kita kembali, kita disunnahkan untuk banyak-banyak berdoa, karena saat itu sebenarnya kita berada di teras-teras surga yang jikalau Allah sekiranya menakdirkan kita meninggal dunia dalam perjalanan ingin menjenguk atau perjalanan pulang, maka kita dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain yang mempertegas hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man 'ada maridan nada munadin fis sama'. Barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka malaikat akan berseru dari langit dengan mengatakan, tibta wa tabat min syak wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Sungguh engkau berada dalam keadaan baik dan perjalananmu adalah perjalanan yang baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan sungguh engkau telah mengambil porsi tempat dudukmu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, hadis berikutnya yang isinya adalah berita gembira yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man 'ada maridan gatwatan salla alaihi malaika sab'una alf hatta yumsi. Siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit di pagi hari, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya, mendoakannya sampai dia berada di sore hari. Wa man 'ada 'ashiyatan shalla 'alaihi al-malaika sab'una alf malak hatta yusbih. Dan barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit di waktu sore, maka para malaikat akan bersalawat dan mendoakannya sampai dia berada di pagi hari. Ma'asyiral muslimin, hadis-hadis ini adalah hadis yang memberikan berita gembira kepada kita, yang untuk itu nampaknya perlu untuk kita hidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa menjenguk orang sakit hukumnya wajib berdasarkan hadis Nabi, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim, maksudnya kewajiban seorang muslim kepada saudaranya ada 6, salah satunya wa idza marida fa'udu, kalau dia sakit maka jenguklah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, hadis terakhir, hadis yang sangat menggembirakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih dalam Sunan At-Tirmidzi, juga dalam musnad yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat Allah akan berfirman, maksudnya dalam hadis qudsi, hadis ini disebutkan di padang mahsyar nanti, di tempat berkumpulnya manusia, Allah akan berfirman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang difirmankannya di padang mahsyar? Allah mengatakan, ya bani Adam maritu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku sakit, tapi kenapa kalian tidak menjengukku? Faqalu, maka manusia di hari kiamat nanti di padang mahsyar itu menjawab, ya Rabb, kaifa na'uduka wa anta rabbul alamin. Wahai Allah, bagaimana mungkin kami menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Qala,
Ama alimta anna abdi fulan marida falam ta'udhu. Allah berfirman, tidakkah dulu ketika kalian di dunia, kalian tahu hambaku si fulan menderita sakit, tapi kalian tidak menjenguknya. Ujung hadisnya menjadi stressing yang sangat penting untuk kita sekalian jamaah Jumat yang berbahagia. Allah mengatakan, ama alimta law uttahu lawajadtani 'indahu. Sekiranya dulu kalian ketika berada di dunia mendengar berita tentang sakitnya hambaku si fulan, lalu kalian menjenguknya, sungguh engkau akan mendapati aku berada di sisi sang pasien itu. Ulama kemudian menjelaskan hadis ini bahwa dia adalah berita gembira kepada sang penjenguk dan berita gembira kepada orang yang diberikan ujian dengan sebuah penyakit. Kita dengarkan hadisnya. Allah mengatakan, ama alimta law uttahu lawajadtani 'indahu. Tidakkah engkau faham, sekiranya engkau menjenguk hamba yang sakit, sungguh engkau akan mendapati aku berada di sisinya. Faedah pertama, kata para ulama, sebenarnya ketika kita menjenguk orang sakit, sejatinya dan hakikatnya kita sedang berziarah menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya di hadis-hadis yang awal memberikan petunjuk bahwa ketika kita menjenguk orang sakit, banyak-banyaklah berdoa untuk kebaikan diri sendiri dan kebaikan pasien yang akan kita jenguk. Faedah kedua, kata para ulama, ketika Allah mengatakan sekiranya engkau menjenguknya, engkau mendapati aku di sisinya. Ulama mengatakan ini adalah berita gembira kepada orang yang diuji oleh Allah dengan satu penyakit. Berita gembiranya adalah, ketahuilah sakit itu, penyakit itu bukanlah tanda kemarahan dan kebencian Allah kepadamu. Justru sakit yang Anda derita itu adalah tanda cinta Allah ingin mendekatkan kamu kepadanya. Di mana ketika kita sakit, kata Allah, Allah berada di sisi kita, dan itu artinya Allah sangat menginginkan kebaikan untuk kita. Karena faktanya sungguh doa orang-orang yang sakit lebih khusyuk dan lebih fokus dibandingkan ketika seseorang berada dalam keadaan baik dan sehat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Masyaallah muslimin, jamaah-jamaah yang berbahagia. Pada khutbah yang kedua ini, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita perhatikan kembali betapa Allah dan Rasul-Nya membukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. Maka mari kita, khususnya tentang menjenguk orang sakit ini, kita hidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi dan kebiasaan baik orang-orang tua kita di kampung. Betapa orang-orang tua kita di kampung bersengaja mengumpulkan uang, berdonasi, satu kampung, satu dusun, hanya untuk mempersiapkan untuk menjenguk orang-orang yang sakit. Bahkan itu menjalar sampai ke masjid. Dahulu orang-orang tua kita, panitia pembangunan masjid, bahkan membuat satu cara, satu bentuk donasi khusus untuk dikumpulkan dengan harapan bisa dipakai untuk menjenguk orang-orang yang sakit, tetangga-tetangga masjid. Semoga perbuatan-perbuatan baik ini bisa kita hidupkan kembali, dan dengannya kita termasuk pada golongan umat Nabi yang selalu
berusaha dan berupaya menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah selalu memaafkan segala kehilafan serta dosa-dosa kita, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan kekuatan yang akan kita manfaatkan untuk beribadah semaksimal mungkin kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi dan memberikan taufik kepada kita sekalian dalam melakoni kehidupan kita di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atika wa ta'ati rasulika sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khairan. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi amrin 'azim bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatakum bi qawlihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salata.